Jemaat kekasih Tuhan, selamat datang dan selamat beribadah di tengah persekutuan jemaat GPIB Jemaat Betania. Kita ada di minggu kelima sesudah Pentakosta. Dalam ibadah saat ini, kita juga akan bersyukur atas hari ulang tahun ke-39 Yayasan Pendidikan, ke-18 Yayasan Kesehatan, dan ke-26 Yayasan Diakonia GPIB. Tema ibadah hari ini adalah menyembah Tuhan atau Baal. Kiranya ibadah ini menjadi pertemuan, perayaan, dan pengucapan syukur yang berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi berkat bagi kita. Pemberita firman adalah Pendeta Yuniar Jauhari, Sarjana Teologia. Ungkapan situasi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sampai saat ini masih berada dalam masa transisi, pembatasan sosial berskala besar akibat pandemi virus corona. Di masa ini kita semua diingatkan untuk menyesuaikan diri serta mulai menerapkan pola pikir dan perilaku hidup normal baru. Perilaku hidup normal baru tidak mengutamakan kepentingan diri atau kelompok sendiri, tetapi juga kepentingan sesama demi keselamatan bangsa dan negara. Perilaku hidup normal baru ini sejalan dengan visi dan misi Yayasan Pendidikan, Kesehatan, dan Diakonia GPIB. Pada masa pandemik virus corona saat ini, dunia pendidikan diperhadapkan pada tantangan yang berat. Tenaga didik dari berbagai latar belakang daerah pengabdian ditantang untuk berkreativitas di luar batas agar dapat menarik minat anak didik untuk terus belajar dengan tekun. Anak didik diliputi rasa jenuh, bosan, marah, dan kelelahan yang sangat luar biasa ketika belajar dari rumah tanpa kehadiran guru dan teman. Tekanan pada orang tua pun tidak kalah beratnya. Mengatur waktu, tenaga, bahkan memacu pikiran antara mengerjakan pekerjaan kantor di rumah, pekerjaan rumah tangga, sampai menjadi guru pembimbing bagi anak-anak yang belajar di rumah. Mempersiapkan generasi masa depan bangsa yang cerdas, berbudi pekerti, berakhlak mulia, dan beriman di tengah tantangan pandemi virus corona saat ini. Sehingga melalui pendidikan, gereja dapat turut serta melayani kebutuhan banyak orang, tenaga didik dan anak didik, di luar gereja yang terpinggirkan dan terabaikan. Tidak sedikit tenaga didik yang terpaksa mengundurkan diri sebagai tenaga didik, dan anak didik yang harus berhenti sekolah atau pindah sekolah karena berbagai keterbatasan yang dihadapi di saat ini. Tujuannya adalah untuk mendukung pemerintah dalam membangun masyarakat sejahtera demi kesejahteraan umat dan keutuhan bangsa. Dunia kesehatan sebagai salah satu kunci dalam usaha mewujudkan masyarakat sejahtera dan bangsa yang kuat. Kehadiran tenaga kesehatan memegang peranan penting dalam mewujudkan suatu bangsa yang dikdaya. Khususnya pada saat ini, ketika dunia berjuang menghadapi pandemik virus corona.
Dibutuhkan sangat banyak tenaga kesehatan yang siap sedia menjalankan tugas tanggung jawabnya dengan kesadaran penuh akan resiko kemungkinan besar dapat terpapar virus ini, terpisah dari keluarga, bahkan sampai meninggal dunia sebagai wujud pengabdian pada bangsa dan negara. GPIB hadir sebatas dalam bidang pelayanan kesehatan saja, tetapi ikut berperan serta aktif dalam mendidik tenaga bidan yang berdedikasi, cerdas, kreatif, berakhlak mulia dan berbudi pekerti yang luhur melalui Akademi Kebidanan Gria Husada yang berada di bawah naungan Yayasan Kesehatan GPIB. Oleh karena itu, komitmen gereja dalam mendukung pengadaan tenaga kesehatan, khususnya melalui kebidanan, dapat diwujudkan melalui peran sertanya dalam merawat eksistensi dan meningkatkan kualitas lembaga pendidikan tersebut. Doa dan dukungan yang dikonkretkan oleh gereja terhadap lembaga pendidikan tinggi ini akan semakin mempertegas kehadiran dan peranan gereja dalam membangun masyarakat yang sejahtera dan bangsa yang kuat. Berada di dalam rumah benar-benar lebih aman bagi kesehatan. Namun, kebutuhan finansial guna menunjang kelangsungan hidup tidak kalah pentingnya. Setiap pribadi yang masih produktif didorong untuk keluar dari zona nyaman dan aman, bertarung dan berpacu antara menjaga diri tetap sehat di tengah kerja keras untuk terus berkarya di tempat pengabdian masing-masing. Kini bukan waktunya lagi menyerahkan semua tanggung jawab ini hanya kepada pemerintah. Kita, gereja sebagai bagian dari warga negara Republik Indonesia, turut berperan aktif menjangkau mereka yang membutuhkan pelayanan kasih tanpa memandang perbedaan agama, bahasa, suku, dan warna kulit. Tantangan iman itu kini nyata kita hadapi secara langsung, memperhatikan dan peduli pada sesama dari semua keterbatasan yang masing-masing orang hadapi saat ini. Hati nurani diketuk untuk jujur pada diri sendiri. Sesulitnya hidup yang kita hadapi, di luar ada begitu banyak orang yang bahkan berteriak minta tolong pun sudah tak mampu. Mereka membutuhkan Kristus yang hadir secara nyata di dalam diriku dan dirimu untuk mengulurkan tangan seraya berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Perayaan syukur hari ulang tahun ke-39 tahun Yapendik GPIB 1 Juli 2020, 18 tahun Yayasan Kesehatan GPIB 4 Juli 2020, dan 26 tahun Yayasan Diakonia GPIB 5 Juli 2020 hendaknya menjadi momentum penting bagi seluruh jemaat GPIB untuk mengevaluasi dan membarui praktek pelayanan kasihnya melalui dunia pendidikan, kesehatan, dan diakonia. Maka sesama yang mengalami praktek pendidikan, kesehatan, dan diakonia jemaat secara karitatif terlebih transformatif akan merasakan sentuhan kasih Yesus di tengah derita yang mendera hidup, sehingga mereka akan selalu menyembah Yesus Kristus. Jemaat, silahkan berdiri menghadap Tuhan dan menyambut firman-Nya hadir di tengah persekutuan kita. Bapa, Putra, Roh Kudus.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita tabiskan ibadah hari Minggu tanggal 5 Juli 2020. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nas pembimbing terambil dari Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai dengan 40. Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40 menyatakan, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Terimalah salam, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat, mari kita berdoa. Ya Allah Tritunggal yang Maha Kudus, kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Di saat ini kami datang sujud menyembah, memuji, berdoa, dan mendengar firman-Mu. Engkau telah melakukan perkara-perkara besar dan ajaib dalam hidup dan kehidupan kami secara pribadi, keluarga, gereja, masyarakat, bangsa, dan negara. Di dalam setiap kelemahan, kerapuhan, ketidaksetiaan, kesalahan, dan dosa kami, Engkau hadir sebagai pribadi yang tetap mengasihi, mengampuni, menopang, bahkan membarui hidup dan kehidupan kami. Kami bersyukur atas kasih setia dan rahmat-Mu bagi kami. Kami juga bersyukur atas kesehatan, kekuatan, sukacita, bahkan semua keterbatasan, kelemahan, sakit, derita, dan sedih yang kami alami dalam hidup ini. Kami bersyukur karena seluruh penderitaan, bahkan maut yang saat ini Engkau izinkan kami hadapi, tidak dapat memisahkan kami dari kasih Kristus. Penuhi kami dengan kuasa dan karunia Roh Kudus, agar kami mampu mengarahkan hati, pikiran, tubuh, roh, dan jiwa hanya untuk menyembah dan melakukan perintah-perintah-Mu, yaitu mengasihi Tuhan dan sesama kami, manusia melalui karya nyata. Kami yang masih Engkau percayakan untuk mengelola harta dan kekayaan di dunia ini, Engkau gerakkan dan mampukan
agar dapat berbagi dengan mereka yang saat ini hidup dalam keterbatasan, kemiskinan, dan ketidakpunyaan. Kami yang Engkau karuniakan kekuatan dan kesehatan, gerakkanlah agar dengan penuh sukacita, menopang, menguatkan, dan menuntun mereka yang hidup dalam kelemahan, serta ketidakberdayaan, sehingga terwujud keseimbangan. Kendalikanlah hati kami, agar tidak lebih mengutamakan diri sendiri, karir, harta, dan kesenangan pribadi atau kelompok. Karena semuanya itu akan mengalihkan fokus kami dari kasih-Mu dan menjadikannya sebagai berhala modern, sehingga membuat kami lupa mengasihi dan menyembah Tuhan dalam hidup ini. Engkaulah Bapa yang kami kenal dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kepadamu kami panjatkan doa dan syukur ini. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita siapkan hati dan pikiran kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk persekutuan indah bersama Tuhan, di mana Tuhan berkenan menjumpai kami dalam persekutuan ibadah hari Minggu, tanggal 5 Juli 2020. Walaupun kami belum bisa beribadah di gedung gereja, kami masih beribadah di rumah, tetapi tidak mengurangi sukacita kami untuk datang kepada Tuhan, beribadah dan memuji memuliakan Tuhan. Dan saat ini kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Kami memohon kiranya Tuhan, Engkau hadir dan berfirman kepada kami. Bimbinglah kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya Roh Kudus-Mu menguasai hati dan pikiran kami, sehingga ketika kami membaca Alkitab dan mendengarkan firman-Mu, kami dituntun untuk mengerti, menghayati, dan kami dapat melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Kiranya firman Tuhan menjadi pedoman dalam hidup kami, firman Tuhan menjadi pelita bagi kaki kami dan terang pada jalan kami, sehingga kami boleh melangkah berdasarkan firman dan kehendak-Mu. Ya Tuhan, inilah kami anak-anak-Mu. Bersabdalah kepada kami, karena kami telah sedia untuk mendengarkan firman Tuhan. Demi Yesus Kristus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Pembacaan firman Tuhan pada hari ini terdapat dalam kitab Perjanjian Lama, Hakim-Hakim 2 ayat 6 sampai dengan 16. Hakim-Hakim 2 ayat 6 sampai dengan 16 yang menyatakan,
Setelah Yosua melepaskan bangsa itu pergi, maka pergilah orang Israel itu masing-masing ke milik pusakanya untuk memiliki negeri itu. Dan bangsa itu beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua, dan yang telah melihat segenap perbuatan yang besar yang dilakukan Tuhan bagi bangsa Israel. Dan Yosua bin Nun hamba Tuhan itu mati pada umur 110 tahun. Ia dikuburkan di daerah milik pusakanya di Timnan Heres di pegunungan Efraim di sebelah utara Gunung Gaas. Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain yang tidak mengenal Tuhan maupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dan mereka beribadah kepada Baal. Mereka meninggalkan Tuhan, Allah nenek moyang mereka yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, lalu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa di sekeliling mereka dan sujud menyembah kepadanya, sehingga mereka menyakiti hati Tuhan. Demikianlah mereka meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Baal dan para Asitoret. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Ia menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok dan menjual mereka kepada musuh di sekeliling mereka, sehingga mereka tidak sanggup lagi menghadapi musuh mereka. Setiap kali mereka maju, tangan Tuhan melawan mereka dan mendatangkan malapetaka kepada mereka, sesuai dengan apa yang telah diperingatkan kepada mereka oleh Tuhan dengan sumpah, sehingga mereka sangat terdesak. Maka Tuhan membangkitkan hakim-hakim yang menyelamatkan mereka dari tangan perampok itu. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, mana syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal selama-lamanya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat hari Minggu. Puji syukur kepada Tuhan Yesus, walaupun kita belum bisa beribadah di gedung gereja pada hari Minggu ini, tanggal 5 Juli 2020, tetapi kita masih diizinkan Tuhan untuk bersekutu bersama di rumah masing-masing. Kita boleh melaksanakan ibadah hari Minggu, dan biarlah kiranya ibadah yang kita lakukan hari ini boleh memberikan kekuatan, semangat, dan juga kita mengalami damai sejahtera Tuhan. Bacaan Alkitab yang menjadi dasar pemberitaan firman Tuhan hari ini, seperti tadi sudah dibaca, terambil dari Hakim-Hakim pasal 2 ayat 6-16. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kitab Hakim-Hakim menceritakan kehidupan umat Israel di masa setelah Yosua meninggal atau wafat, dan sebelum para raja memerintah di Israel. Jadi masa hakim-hakim ini adalah masa di antara ini, setelah Yosua wafat dan sebelum para raja memerintah di Israel. Para hakim dalam perjanjian lama ini bukan seperti para hakim pada zaman sekarang yang bertugas memutuskan perkara di pengadilan. Para hakim di zaman perjanjian lama sesungguhnya adalah para kepala atau pemimpin suku
dari setiap suku Israel. Kalau kita membaca nanti dalam kitab Hakim-Hakim, maka setiap hakim yang diutus Tuhan itu, dia berasal dari suku tertentu dan dialah kepala suku itu. Ada yang menarik dalam bacaan kita hari ini, coba kita perhatikan di ayat 6 dan di ayatnya yang ke-7. Di situ dikatakan demikian. Bangsa itu beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua, dan yang telah melihat segenap perbuatan besar yang dilakukan Tuhan bagi Israel. Dan bangsa itu beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua, dan yang telah melihat segenap perbuatan besar yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Jelas jemaat yang dikasihi Tuhan, bahwa yang mau dikatakan dari ayat 6 sampai 7 ini ialah pada zaman Yosua dan juga para tua-tua yang seangkatan dengan Yosua masih hidup, hadir atau tampil generasi atau angkatan yang mengenal Tuhan. Mereka taat dan setia kepada Tuhan. Mereka beribadah kepada Tuhan karena mereka telah melihat segenap perbuatan besar yang dilakukan Tuhan bagi Israel. Namun kemudian di ayat 8, 10 dan 11, kalau kita baca, mari kita lihat ayat 8, 10 dan 11. Ayat 8 dikatakan, dan Yosua bin Nun hamba Tuhan itu mati pada umur 110 tahun. Apa yang terjadi? Setelah Yosua wafat, apa yang terjadi? Dan di ayat 10 juga dikatakan bahwa tua-tua yang seangkatan dengan Yosua juga mati. Nah, apa yang terjadi setelah itu? Di ayat 10 dikatakan demikian. Bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain, yang berbeda dari angkatan pada zaman Yosua masih hidup. Angkatan yang lain yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Di ayat 11 dikatakan, lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dan mereka beribadah kepada para Baal. Di ayat 12, mereka meninggalkan Tuhan Allah nenek moyang mereka yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, lalu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa di sekeliling mereka dan sujud menyembah kepadanya, sehingga mereka dikatakan menyakiti hati Tuhan. Sangat jelas sekali di sini Alkitab mau menerangkan bahwa setelah Yosua dan para tua-tua yang seangkatan dengan Yosua itu mati, tampillah generasi yang sangat berbeda sikap dan perilaku hidupnya di hadapan Tuhan dengan generasi di zaman Yosua masih hidup. Generasi yang hidup setelah Yosua mati dikatakan adalah generasi atau angkatan yang tidak mengenal Tuhan. Mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Mereka meninggalkan Tuhan. Mereka beribadah kepada para Baal dan Asitoret dikatakan di situ. Baal, ibu bapak dan saudara, adalah dewa tertinggi yang disembah di Kanaan dan dianggap dewa yang paling berkuasa di antara para dewa. Dan dewa Baal ini, kalau kita melihat dan membaca, ya, kita bisa lihat keterangan tentang dewa Baal ini di Google, kita bisa googling, ya. Dewa Baal ini diyakini menjadi sumber dari kesuburan atas bumi. Dewa Baal ini yang dipercaya dapat membuat panen itu berlimpah.
Dan juga Dewa Baal ini berkuasa memberi kesuburan bagi manusia, sehingga manusia bisa memiliki banyak keturunan. Nah sekarang dikatakan juga mereka beribadah kepada para Asitoret, ya. Para Asitoret ini juga adalah dewa-dewi yang dapat juga memberikan kesuburan. Nah, generasi baru yang hidup setelah Yosua itu wafat, rupanya mereka lebih memilih beribadah dan mereka memilih untuk menaruh harapan dan kelangsungan hidup mereka kepada para Baal dan Asitoret daripada kepada Tuhan Allah Israel yang telah membebaskan umat Israel dari Mesir. Pertanyaannya, nah ini yang sangat penting. Mengapa generasi yang hidup pada zaman Yosua, mereka hidup taat, mereka hidup setia beribadah kepada Tuhan, sedangkan generasi yang hidup sesudah Yosua wafat, generasi yang kemudian, mereka tidak mengenal Tuhan. Apa sebabnya? Bagaimana bisa generasi yang hidup pasca Yosua wafat tidak mengenal Tuhan dan pekerjaannya? Kira-kira apa yang salah? Apa yang terjadi? Ketika Yosua masih hidup, ada generasi yang mengenal Tuhan, setia beribadah kepada Tuhan. Tapi setelah Yosua wafat, tampillah, bangkitlah generasi yang tidak mengenal Tuhan. Bagaimana ini bisa terjadi? Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita tidak mengetahui secara pasti, namun yang sangat mungkin terjadi adalah orang tua dari generasi yang telah melihat karya dan pekerjaan Tuhan yang besar dan ajaib di padang gurun sampai memasuki tanah Kanaan, mereka tidak memperkenalkan, mereka tidak menceritakan tentang Tuhan dan pekerjaannya yang besar dan ajaib itu kepada anak-anak mereka. Sehingga anak-anak dari generasi yang terdahulu itu menjadi anak-anak yang tidak mengenal Allah. Tidak juga mengenal karya dan perbuatan Tuhan yang besar dan ajaib. Ini yang sangat mungkin terjadi. Bahwa orang tua yang sudah melihat karya pekerjaan Tuhan yang besar dan ajaib, ketika Tuhan mengerjakan karya pekerjaan yang besar dan ajaib itu, dari mereka berada di padang gurun sampai mereka masuk ke tanah Kanaan, karya perbuatan yang besar dan ajaib itu tidak diceritakan kembali kepada anak-anak mereka. Sehingga anak-anak yang hidup setelah itu, cucu atau cicit yang hidup setelah itu, mereka tidak mengetahui perbuatan Tuhan. Mereka tidak mengenal Tuhan. Ibu bapak dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan masyarakat Israel perjanjian lama, ini yang harus kita tahu, orang tua memegang peranan penting dalam mendidik dan membina kehidupan anak-anak dalam pengenalan akan Tuhan dan pekerjaannya. Orang tua memegang peranan penting. Orang tua harus memperkenalkan anak-anak tentang siapa Tuhan dan pekerjaannya. Coba kita buka Mazmur 78. Ibu bapak bisa membuka Mazmur pasal 78. Kita baca ayat 5 sampai 7. Di situ dikatakan, telah ditetapkannya peringatan di Yakub dan hukum Taurat diberinya di Israel. Nenek moyang kita diperintahkannya untuk memperkenalkannya kepada
anak-anak mereka, supaya dikenal oleh angkatan yang kemudian, supaya anak-anak yang akan lahir kelak bangun dan mereka menceritakan kepada anak-anak mereka, supaya apa? Mereka menaruh kepercayaan kepada Allah dan tidak melupakan perbuatan-perbuatan Allah, tetapi memegang perintah-perintahnya. Ya, jadi jelas bahwa orang tua punya peranan penting, tapi rupanya orang tua yang sudah melihat karya perbuatan Tuhan yang besar dan ajaib ini, yang setia beribadah kepada Tuhan, mereka lupa mentransfer nilai-nilai iman. Mereka lupa memperkenalkan Tuhan dan perbuatannya yang besar itu kepada anak cucu cicit mereka. Sehingga anak-anak yang lahir kemudian, cucu cicit mereka, sudah tidak lagi mengenal Tuhan. Dan kalau tidak mengenal Tuhan, bagaimana mau beribadah kepada Tuhan? Dan apa akibatnya kalau kita lihat di ayat 14 dan 15? Karena generasi yang kemudian ini tidak hidup menurut kehendak Tuhan, mereka tidak mengenal Tuhan, tidak beribadah kepada Tuhan. Dikatakan di ayat 14, bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel, Ia menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok dan menjual mereka kepada musuh di sekeliling mereka, sehingga mereka tidak sanggup lagi menghadapi musuh mereka. Setiap kali mereka maju, tangan Tuhan melawan mereka dan mendatangkan malapetaka kepada mereka, sesuai dengan apa yang telah diperingatkan kepada mereka oleh Tuhan dengan sumpah, sehingga mereka sangat terdesak. Tapi kita bersyukur juga karena kalau dibaca di ayat 16, Tuhan juga tidak tinggal diam. Tuhan membangkitkan hakim-hakim yang menyelamatkan orang-orang Israel yang mengalami penindasan dari musuh-musuh mereka akibat dari dosa yang dilakukan oleh umat Israel karena hidup tidak mengenal Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, apa yang mau coba kita renungkan dari pemberitaan firman Tuhan hari ini? Hari ini kita merayakan hari ulang tahun Yapendik GPIB. Tanggal 1 Juli kita merayakan hari ulang tahun Yapendik GPIB ke-39. Ya. Di Makassar juga ada Yapendik GPIB cabang Makassar. Yapendik GPIB ini tidak sebesar sekolah-sekolah yang beken, penabur misalnya, ya. Namun kita bersyukur dalam keterbatasan yang ada, Yapendik masih boleh mengambil bagian dalam mendidik dan membina anak-anak, dalam mempersiapkan kemampuan dan keterampilan kognitif, afektif maupun psikomotorik, kemampuan intelektual, tetapi juga kemampuan spiritual. Sehingga mereka tidak hanya memiliki kecerdasan intelektual, tetapi juga mereka memiliki kecerdasan spiritual. Mereka boleh mengenal Tuhan Yesus dan karya pekerjaan penyelamatannya bagi manusia dan dunia yang berdosa. Dan yang luar biasa dari Yapendik GPIB adalah mengedepankan pelayanan dan kesaksian. Banyak sekolah-sekolah Yapendik GPIB termasuk Yapendik GPIB di Makassar yang bersedia melayani warga jemaat atau warga masyarakat yang kurang mampu, sehingga anak-anak dari keluarga yang tidak mampu ini bisa bersekolah. Oleh karena itu, kita yakin karena mengedepankan pelayanan dan kesaksian, Tuhan masih memberkati Yapendik GPIB, sehingga dianugerahkan usia 39 tahun dan mampu tetap melaksanakan panggilan dan pengutusan untuk mendidik, membina anak-anak, mengenal Tuhan dan karya perbuatannya yang besar dan ajaib. Dan sebagai warga jemaat kita harus terus mendoakan agar Yapendik dipakai oleh Allah untuk membentuk, untuk membina generasi muda yang cerdas, berhikmat, serta hidup dalam pengenalan akan Tuhan dan setia beribadah kepada Tuhan, sehingga di kemudian hari tidak bangkit generasi seperti yang ada di zaman para hakim. Doakan terus Yapendik, ya.
Yapendik GPIB cabang Makassar terutama, doakan ya agar tetap eksis ya. Ada banyak persoalan, kita harus doakan supaya apa? Supaya Yapendik GPIB ini dipakai oleh Allah juga untuk mengenalkan siapa Tuhan dan pekerjaan-pekerjaannya, sehingga nanti di kemudian hari muncul generasi yang mengenal Tuhan. Namun jangan lupa Ibu Bapak dan Saudara bahwa tugas utama membina dan mendidik generasi muda dalam mengenal Tuhan dan pekerjaannya adalah tugas dan tanggung jawab dari orang tua. Jangan lupain ya. Tugas tanggung jawab orang tua mendidik, membina anak-anak untuk mengenal Tuhan dan pekerjaannya. Orang tua bertanggung jawab dalam memperkenalkan tentang Tuhan dan pekerjaannya kepada anak-anak. Ini tugas penting yang harus dilakukan oleh orang tua. Sayangnya, Ibu Bapak dan Saudara, banyak orang tua yang mengabaikan tugas ini. Banyak orang tua sekarang tidak memperkenalkan tentang Tuhan. Mereka tidak lagi memperkenalkan kasih setia Tuhan dan pekerjaannya kepada anak-anak. Banyak orang tua yang sekarang justru secara sadar atau tidak sadar mereka memperkenalkan kepada anak-anak tentang kekuatan uang. Mereka memperkenalkan tentang kekuatan harta kekayaan. Mereka memperkenalkan tentang kekuatan kekuasaan. Orang tua, tidak sedikit orang tua yang lebih banyak bercerita tentang berapa besar tanah yang dimiliki, berapa banyak uang simpanan di bank, ketimbang mengajak dan mengajarkan anaknya berdoa, membaca Alkitab. Mungkin sangat sedikit orang tua yang bercerita tentang kasih setia dan kebaikan Tuhan di sepanjang kehidupan yang dijalani kepada anak-anak. Ada orang tua yang aktif pelayanan di gereja, dia sering bersaksi, tapi di rumah dia tidak pernah bersaksi tentang kebaikan Tuhan kepada anak-anak. Uang, harta, kekayaan, kedudukan, kekuasaan menjadi dewa baru, menjadi Baal baru di zaman modern ini yang dianggap punya kuasa dan mampu menyelesaikan segala macam persoalan. Ya, kita mungkin tidak menyembah Baal-Baal yang disembah oleh orang-orang Israel pada zaman para hakim, tapi ingat, uang, harta, kekayaan, kedudukan, kekuasaan itu menjadi Baal yang baru. Kita anggap semua itu berkuasa, dan ketika kita menganggap semua itu berkuasa, kita menjadikan semua itu menjadi dewa baru. Dan jika hal itu terjadi, jangan heran ya Bapak Ibu ya, jika di kemudian hari akan bangkit angkatan yang lebih mengenal kekuatan uang, lebih mengenal kekuatan kekayaan, lebih mengenal kekuatan kekuasaan dibanding dengan mengenal kekuatan Tuhan. Jangan heran nanti ada generasi yang bangkit di kemudian hari yang tidak lagi mengetahui kasih setia Tuhan, karya pekerjaan Tuhan yang menyelamatkan. Dan jika muncul generasi yang tidak mengenal Tuhan, maka bukan tidak mungkin, ini bukan tidak mungkin. Kalau anak-anak di masa depan itu tidak mengenal Tuhan, bukan tidak mungkin. Kehidupan di masa depan akan penuh kekacauan dan jauh dari kehidupan damai sejahtera. Oleh karena itu, mari kita terus hidup setia beribadah kepada Tuhan. Kita terus memperkenalkan Tuhan, serta cinta kasih-Nya, karya pekerjaannya yang besar itu di sepanjang kehidupan kita. Terutama kita ceritakan tentang Tuhan, perkenalkan tentang Tuhan dan kasih setia dan pekerjaannya itu kepada anak-anak kita, kepada cucu-cucu kita, kepada cicit kita. Sehingga anak-anak, cucu dan cicit kita
dan keturunannya nanti akan menjadi orang-orang yang mengenal Tuhan dan pekerjaannya, setia beribadah dan tetap hidup dalam iman kepada Tuhan. Dan kalau muncul generasi yang mengenal Tuhan dan pekerjaannya, maka generasi yang seperti itu akan menghadirkan damai sejahtera bagi keluarga, bagi persekutuan gereja, bagi masyarakat dan bumi ciptaan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Ceritakan terus tentang Tuhan, tentang kasih setianya, tentang karya pekerjaannya kepada anak cucu kita, sehingga akan tampil generasi yang hidup mengenal Tuhan, generasi yang setia beribadah kepada Tuhan dan menghadirkan damai sejahtera Tuhan dalam kehidupan mereka. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri bersama gereja di segala waktu dan tempat. Mari kita mengucapkan dan mengikrarkan pengakuan iman menurut pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut masing-masing hendaknya mengatakan, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana
untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk. Mari kita bersama-sama naikkan doa syafaat. Kita satu di dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih kami sudah boleh bersama bersekutu, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami berterima kasih atas firman yang sudah kami dengarkan. Biarlah kiranya firman-Mu menjadi pelita bagi kaki kami dan terang pada jalan kami. Kiranya sebagai orang tua, sebagai oma, opa, kami terus memperkenalkan Tuhan dan cinta kasih-Nya, serta pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang besar kepada anak-anak dan cucu-cucu kami. Sehingga anak-anak cucu kami ketika mereka besar, ketika mereka dewasa, dan membina juga kehidupan berumah tangga, mereka juga menceritakan tentang Tuhan, memperkenalkan tentang Tuhan, dan juga segala kasih setia dan pekerjaannya kepada anak-anak dan cucu-cucu mereka. Sehingga di masa depan akan bangkit, akan tampil generasi-generasi yang mengenal Tuhan, generasi-generasi yang setia beribadah kepada Tuhan, generasi-generasi yang hidup berdasarkan firman Tuhan, berjalan dalam kehendak Tuhan. Sehingga generasi-generasi yang demikian akan menghadirkan damai sejahtera di tengah kehidupan keluarga, persekutuan gereja, masyarakat, bahkan di tengah bumi. Ya Tuhan, biarlah kiranya Tuhan mampukan kami untuk mengajarkan kasih setia Tuhan kepada anak-anak kami. Sehingga kasih kepedulian Tuhan juga terwujud lewat sikap perilaku hidup anak-anak kami, di mana mereka boleh mempedulikan sesama mereka. Tuhan, kami berdoa bagi gereja Tuhan di seluruh muka bumi. Tuhan berkati agar gereja Tuhan khususnya di tengah pandemi COVID-19 tetap menjadi alat Tuhan, mitra Tuhan untuk menghadirkan damai sejahtera. Tuhan juga memberkati gereja Tuhan agar kiranya di tengah pandemi COVID-19 tetap boleh memberitakan kabar baik, kabar sukacita tentang keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Dan saat ini kami juga mau mendoakan, kiranya Engkau memberkati gereja-gereja yang ada di Sulawesi Selatan dan secara khusus di Kota Makassar. Kiranya di tengah pandemi kami tetap boleh bersehati bersatu sebagai anggota tubuh Kristus. Kami boleh berjalan bersama, saling mendukung, saling menopang, saling melayani. Kami boleh melaksanakan kegiatan persekutuan pelayanan kesaksian di tengah masyarakat. Tuhan, kami berdoa untuk Gereja Protestan Indonesia bagian Barat. Tuhan berkati Majelis Sinode 20 GPIB dan unit-unit misioner di lingkup sinodal. Berkati rencana persidangan Sinode 21. Tuhan sendiri yang kiranya campur tangan dalam keputusan yang diambil oleh lembaga GPIB dalam melaksanakan persidangan Sinode 21. Kiranya kami dan juga secara khusus para pimpinan gereja dapat mengambil keputusan yang baik dan bijaksana. Tuhan, kami juga mendoakan kiranya Engkau memberkati BP Mupel Sulsel Bara dalam melaksanakan tugas. Kiranya mereka tetap Tuhan pakai untuk menghadirkan damai sejahtera-Mu. Tuhan memberkati agar mereka tetap boleh memberitakan kabar baik, kabar sukacita yang menguatkan. Kami juga mau mendoakan ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati jemaat-jemaat GPIB di 26 provinsi di Indonesia.
Kami doakan secara khusus jemaat-jemaat GPIB yang ada di Mupel Sulsel Barat, secara khusus di Regio 2 Makassar. Tuhan berkati agar kami boleh bersatu hati, membina persaudaraan yang rukun, dan bersama kami bersekutu, bersaksi dan melayani. Berkatilah Tuhan, kiranya GPIB Jemaat Betania Makassar, Tuhan memberkati seluruh kegiatan persekutuan pelayanan kesaksian di jemaat ini, khususnya di tengah pandemi COVID-19. Ada banyak kegiatan persekutuan pelayanan kesaksian yang mungkin tidak berjalan seperti biasanya atau secara normal. Tetapi biarlah kiranya pelaksanaan persekutuan pelayanan kesaksian tidak berhenti karena pandemi COVID-19. Jemaat Tuhan tetap boleh melayani dan bersaksi di tengah lingkungan di mana mereka berada. Tuhan memberkati seluruh pelayan Tuhan yang Tuhan khususkan untuk melayani di tengah jemaat. Para diaken, para penatua, para pendeta. Berkati pendeta Bartolomeus Padatu sebagai pendeta jemaat. Berkati juga pendeta-pendeta domisili, baik organik maupun juga pendeta-pendeta dari gereja seasas yang mendukung dalam pelayanan di jemaat GPIB Betania. Tuhan memberkati agar kiranya mereka tetap diberikan kesehatan, kekuatan, sukacita, damai sejahtera. Berkati pendeta Siska Tapilatu yang saat ini sedang sakit. Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan. Kami juga mau mendoakan Tuhan, kiranya Tuhan memberkati para diaken, para penatua. Tuhan memberkati Vikaris Andreas Octavianus Bayang. Tuhan memberkati BPPJ. Tuhan memberkati pengurus Pelkat, komisi, panitia-panitia yang ada. Kami doakan juga pegawai kantor, kostor, supir, dan juga petugas security. Kami doakan ya Tuhan untuk seluruh warga jemaat-Mu yang juga mengambil bagian dalam pelayanan, para organis, pemandu lagu, tim IT dan multimedia. Tuhan memberkati agar kiranya pelayanan kami menjadi pelayanan yang berbau harum di hadapan Tuhan, menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati untuk warga jemaat-Mu yang juga mendukung dalam doa untuk kegiatan pelayanan kesaksian di GPIB Jemaat Betania Makassar. Tuhan, kami juga mau mendoakan kiranya Engkau memberkati akan seluruh warga jemaat Tuhan. Engkau memberkati kehidupan mereka pribadi lepas pribadi. Tuhan berkati kehidupan keluarga, rumah tangga mereka. Kiranya kehidupan keluarga, rumah tangga mereka senantiasa diberkati oleh Tuhan. Tuhan berkati para janda, duda, anak-anak yatim piatu. Mereka yang memasuki masa usia lanjut, Tuhan pelihara hidup mereka. Kami juga mau mendoakan untuk mereka yang sakit, kiranya Tuhan jamah, pulihkan, sembuhkan, agar kiranya mereka yang sakit boleh kembali sembuh dan melaksanakan aktivitas seperti biasa. Berkati obat-obatan yang dikonsumsi, makanan minuman yang mereka makan dan minum, kiranya Tuhan berkati. Bahkan para dokter yang merawat, Tuhan berkati. Kami juga mau mendoakan ya Tuhan, kiranya Engkau berkenan memberkati akan seluruh warga jemaat Tuhan yang bergumul karena mereka mengalami duka cita yang hebat sehubungan dengan kekasih-kekasih mereka, orang-orang terdekat mereka yang telah kembali dalam kemuliaan Bapa Surgawi. Tuhan kuatkan, hiburkan mereka. Tuhan berjalan bersama mereka, menguatkan langkah mereka. Kami doakan juga untuk warga jemaat yang saat ini usaha atau bisnis mereka mengalami kehancuran, ataupun mereka mengalami bahkan kebangkrutan. Kami doakan untuk mereka yang di PHK, dirumahkan, mereka yang tidak lagi bekerja. Tuhan tolong kuatkan agar kiranya mereka tidak putus asa. Kiranya damai sejahtera-Mu tetap ada dalam hidup mereka. Tuhan senantiasa mengisi hidup mereka
sehingga mereka tidak menjadi lemah, mereka tetap mengalami damai sejahtera Tuhan, mereka tetap semangat, mereka tetap sukacita dan bahagia. Bahkan mereka tetap boleh melihat berbagai peluang yang mungkin mereka bisa jalani, tekuni, untuk mereka boleh melakukan berbagai inovasi dan juga membuka usaha-usaha atau pekerjaan-pekerjaan yang dapat mereka geluti dan masuki. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk mereka yang sedang mencari pekerjaan, Tuhan buka jalan. Tuhan, kami mau mendoakan untuk warga jemaat-Mu yang merayakan sukacita karena ulang tahun perkawinan dan ulang tahun kelahiran. Sempurnakan sukacita yang mereka alami. Kiranya berkat-Mu melimpah atas kehidupan mereka dari hari lepas hari. Tuhan, kami juga mau mendoakan kehidupan keluarga, rumah tangga, seluruh warga jemaat GPIB Betania Makassar. Tuhan memberkati kehidupan keluarga, rumah tangga kami semua. Berkati suami, istri, anak-anak, orang tua, dan cucu-cucu kami. Tuhan, kami mau berdoa, menyerahkan akan kehidupan bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan berkati bangsa dan negara kami Indonesia. Kiranya negara dan bangsa ini Tuhan pulihkan dari ancaman krisis ekonomi. Tuhan tolong berikan hikmat kebijaksanaan bagi para pemimpin bangsa kami, para pemerintah, Bapak Presiden Jokowi dan Bapak Wakil Presiden. Tuhan memberkati juga jajaran menteri. Kiranya mereka dapat bersinergi untuk dapat menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi bangsa dan negara Indonesia khususnya sebagai dampak dari COVID-19. Dan kiranya mereka diberikan hikmat kebijaksanaan untuk dapat segera menangani COVID-19 di Indonesia. Berkati pemerintah daerah, baik pemerintah provinsi maupun juga pemerintah kota atau kabupaten, kiranya mereka juga dapat bersinergi dengan baik. Aparat TNI Polri Tuhan berkati. Kami juga mendoakan untuk para relawan, para dokter, para perawat, mereka yang bekerja di rumah sakit, apoteker, mereka yang merawat jenazah, mengurus jenazah dan memakamkan jenazah pasien COVID. Tuhan tolong, kiranya Engkau senantiasa menguatkan, memberikan ketabahan, kesabaran untuk mereka boleh keluar dari berbagai hal yang mungkin menekan mereka dalam melaksanakan pekerjaan. Mereka boleh melakukan semua pekerjaan dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk para peneliti dan ilmuwan, kiranya mereka boleh segera menemukan obat atau vaksin yang dapat menyembuhkan COVID-19. Tuhan, kami juga berdoa untuk presbiter bertugas, pemandu lagu, organis, tim IT dan multimedia yang bertugas dalam ibadah hari Minggu di tanggal 5 Juli 2020. Berkati pelayanan kami semua. Kostor, Tuhan berkati. Tuhan berkati pegawai kantor. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai Jemaat Tuhan, kita masuk dalam pengucapan syukur.
Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah firman Tuhan dalam Injil Matius pasal 25 ayatnya yang ke-40, menyatakan, dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Tuhan memberkati persembahan saudara. Allah sumber kemurahan juga kebajikan di sepanjang hidupmu. Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan kini dan kekal. Bawa persembahanmu segera pada Tuhan Allahmu. Ingat akan janjimu tetap, Ia memberkatimu. Allah sumber kemurahan juga kebajikan di sepanjang hidupmu. Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan kini dan kekal. Allah sumber kemurahan juga kebajikan di sepanjang hidupmu. Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan kini dan kekal. Beri Tuhanmu dengan hati tulus dan penuh kasih dan setia Tuhanmu dilimpahkan padamu. Allah sumber kemurahan juga kebajikan di sepanjang hidupmu. Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan kini dan kekal. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur secara berbalasan. Kita berdoa. Ya Allah Sang Pemurah, kami bersyukur atas kemurahan dan kebaikan-Mu melimpah di dalam hidup ini. Kuasa Roh Kudus telah menggerakkan dan memampukan kami untuk memberi persembahan dari kelebihan maupun kekurangan sebagai tanda penyerahan hidup kepadamu. Terimalah persembahan kami ya Tuhan, berkatilah agar persembahan ini dikelola dan dipergunakan secara bertanggung jawab untuk mewartakan Injil-Mu dalam kata dan perbuatan kepada sesama, serta dalam proses pembangunan jemaat demi kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat Tuhan disilahkan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari berdiri.
Kembalilah dalam kehidupan sehari-hari, lakukanlah firman Tuhan yang telah kita dengar, ajarkanlah firman Tuhan kepada anak-anakmu, perkenalkan Tuhan dan kasih setianya serta pekerjaannya yang menyelamatkan dunia ini kepada anak-anakmu, sehingga anak-anakmu dan juga cucu-cucumu dan juga generasi setelah itu menjadi generasi yang mengenal Tuhan, takut akan Tuhan, beriman kepada Tuhan, dan mereka selalu memuliakan Tuhan dalam hidup mereka. Mari kita menyanyi Kitab Bakti 278. Jemaat yang dikasihi Tuhan, angkatlah hati dan arahkanlah pikiran kepada Tuhan, serta terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.